Tidak hanya tahun yang ingin berganti sob, tapi Vivo juga ingin kalian untuk ganti HP sekarang karena Vivo lagi ngadain promo Vivo Year End Festival mulai dari tanggal 12 Desember kemarin dan akan berakhir di 12 Januari 2021. So, kalian masih bisa menikmati promo cashback sampai 1 juta, undian berhadiah dengan total sampai 400 juta, trade-in, bahkan sampai bisa dapat paket data pasca bayar yang oke. Bingung mau pilih Vivo yang mana? Tenang saja, akan kami pandu satu-satu. Adalah smartphone yang punya promo cashback paling gede. Ini adalah Vivo X50 Pro. Saya sangat suka sama smartphone ini sampai saya beliin istri saya. No paid endorsement involved. Yang pertama karena kameranya tuh ya bagus banget ya. Nggak cuman fotonya, tapi juga videonya. Karena saya beliin ini buat istri saya, jadi saya tuh dapat foto anak-anak yang bagus-bagus. Di kamera 48 megapikselnya ini ada gimbal stabilization technology, jadi bikin video tuh jadi makin stabil. Stabilisasi ini juga ngebantu fitur Extreme Night Vision untuk dapetin foto-foto malam yang keren. Dan juga bisa bantu kasih kestabilan waktu menggunakan 60 times hyper zoom-nya juga. Tapi si X50 Pro ini tuh nggak cuman soal kamera yang kece aja. Saya beliin ini buat istri karena satu, nggak ada iklannya. Hal ini tuh penting karena istri saya tuh nggak mau diribetin atau diganggu sama notifikasi dari ads yang tertanam sedari awal kayak yang ada di beberapa HP merek lain ya. Snapdragon 765G yang ada di Vivo X50 Pro ini tuh juga bisa ngasih user experience yang nyaman, no lag dan cukup gesit rasanya. Kerasa gesit ini juga gara-gara layarnya yang 90Hz sih, jadi terlihat lebih smooth dari layar HP pada umumnya. Panelnya juga udah pakai i3 AMOLED display dan warna yang alpha gray-nya ini tuh keren ya. Overall user experience tuh cocoknya buat mereka yang mau smartphone dengan kamera bagus dan punya desain elegan dan enak dipakai harian. Dan yang sering orang-orang cari yaitu ya ada NFC-nya dan nggak cuma NFC biasa tapi NFC multifunctions. Saya sih ngerekomendasiin Vivo X50 Pro ini tuh buat mereka yang mau HP dengan kamera bagus, gesit dengan desain industrial, ngantor banget lah kesannya. Sebelumnya Vivo X50 Pro ini tuh dijual dengan harga 9.999.000. Tapi karena lagi ada Vivo Year End Festival, ada cashback 1 juta. Jadi kamu bisa milikin HP ini dengan harga 8.999.000. Linknya langsung saya kasih di kolom deskripsi di bawah biar sobat bisa dapetin cashbacknya dan kesempatan untuk dapetin hadiah spesial dari Vivo. Kalau lihat posternya sih ada sepeda sob, kulkas dan TV. Mayan kan? Bisa dapat sepeda tanpa harus ngapalin nama-nama ikan. Itu dia yang pertama. Selanjutnya setelah X50 Pro ada X50 tanpa Pro. Dia itu punya bandrol harga yang lebih terjangkau dari X50 Pro, tapi tetap mempertahankan beberapa hal penting yang membuat X50 Pro tuh menarik, yaitu layarnya Full HD Plus 6,56 inch Ultra O-Screen display dengan panel i3 AMOLED display dengan refresh rate 90Hz. Sama kayak Vivo X50 Pro. Keren kan? Cuman ya nggak semuanya sama ya, SoC-nya tuh beda. X50 ini tuh pakai Snapdragon 730, satu tingkat di bawah X50 Pro tapi masih ada di kelas Snapdragon 700, which is ya terasa cukup gesit untuk kebutuhan sehari-hari. Kameranya juga nggak bisa dianggap remeh loh. 48 megapiksel kamera utama, portrait kamera 13 megapiksel, super wide angle 8 megapiksel, dan super makro kamera 5 megapiksel. Hasil kameranya bisa sobat lihat, tajam dan cukup detail. Bedanya di X50 ini tuh nggak bawa fitur spesial kayak di X50 Pro yaitu gimbal, tapi diganti dengan Ultra Stable OIS. Videonya meski nggak se-smooth X50 Pro, tapi sobat bisa lihat lah, masih oke hasilnya. Stabilisasi tuh masih terlihat. Overall user experience-nya itu hampir mirip kayak X50 Pro, tetap gesit, RAM juga 8GB. Storage-nya yang mungkin beda. Kalau X50 ini tuh 128GB. But hey, 128GB itu masih cukup lega kan? Saya lihat X50 ini tuh buat mereka yang mau HP bagus, kagak ribet, pengen HP yang masih terlihat ganteng dengan harga yang nggak terlampau mahal. Dan kayak versi Pro-nya, X50 juga ada NFC multifunction-nya juga. Kalau buat yang masih bingung ya, multifunction ini tuh buat apa aja sih? Ya bisa buat check e-money sama ya, top up, transfer files, dan yang paling penting, yang paling menarik itu bisa duplicated access card. Nah, yang tinggal di apartemen, nah bisa pakai ini aja, di tap gitu, di copy gitu kartu aksesnya.
Harganya awalnya tuh ada di 6.999.000, tapi sekarang lagi ada cashback 500.000. Kalau kepengen, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Nah, di bawah seri X ini tuh ada seri V. Yang pertama yang saya bahas adalah seri V20. Dari warnanya aja, sobat tuh bisa lihat kalau seri V ini tuh kayaknya lebih cocok buat mereka yang lebih ekspresif. Walau warna yang lebih kalem ya ada juga sih. V20 ini tuh tipis, ringan, dengan desain yang mempertahankan kesan industrial dari X50 Pro. Layarnya juga AMOLED, jadi cukup pop up warnanya. Vivo V20 ini saya rekomendasikan buat mereka yang suka selfie. Kamera depan 44 megapiksel eye autofocus ini tuh gold standard HP selfie lah. Mau selfie cantik bisa, mau yang detail juga bisa. Dan walaupun dengan teknologi secanggih 44 megapiksel eye autofocus, Vivo tuh tetap memaintain ketipisan dan keringanan HP ini karena beratnya itu cuma 171 gram dan ketipisannya itu cuma 7,38 mm. Jadi cukup tipis ya. Selain itu, Vivo juga provide dengan banyak fitur selfie kamera yang menarik seperti slow mo selfie video, dual view video, dan masih banyak lagi. Pastinya banyak yang bisa dieksplor dari HP ini. Jadi masculinity itu tuh tidak terkikis beautify di HP gitu. Jadi sangat tajam buat standar kamera depan. Ya nggak cuman buat selfie juga sih, kamera belakangnya yang 64 megapiksel juga sobat bisa lihat hasilnya ya. Mantep banget. Dan juga ada 8 megapiksel multi mode kamera. Jadi dia bisa pakai jadi super wide angle, super makro, dan depth juga sekalian. Dan ada 2 megapiksel mono lens. Jadi V20 ini tuh kamera functionsnya tuh ya cukup lengkap lah. Specs-nya juga cukup ngebut, dia itu pakai Snapdragon 720G. RAM-nya juga 8GB. Nah, ini dia satu ciri Vivo yang mereka tuh nggak pernah pelit soal RAM. Semua HP yang saya bahas di sini tuh RAM-nya tuh 8GB semua. Jadi multitasking tuh harusnya nggak ada masalah. Harganya sekarang 4.999.000. Sekali lagi cek link di deskripsi di bawah. Kalau sobat mau HP selfie yang masih oke tapi dengan harga yang lebih terjangkau, sobat itu bisa ambil versi SI-nya. Nah, ini dia Vivo V20 SI dengan bandrol harga 3.999.000. Desainnya agak beda terutama di modul kamera ya. Sekarang tuh dijajarin lurus. Tetap dengan warna yang ekspresif dan pakai AMOLED layarnya. Jadi enak makainya. Kamera depannya masih gede, ukuran sensornya itu 32 megapiksel super night selfie. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba pengen selfie, ya hasilnya tuh bagus ya. Lihat aja sampel fotonya. Selain kamera selfie yang mumpuni, V20s ini juga dilengkapi dengan 48 megapiksel rear kamera yang nggak kalah bagus. Kamera belakangnya 48 megapiksel ini ditambah super wide angle yang berfungsi juga sebagai super makro kamera 8 megapiksel. Dan nggak lupa buat depth sensor ada 2 megapiksel. Jadi tetap bisa bikin foto bokeh-bokehan kayak begini. Dia juga bawa fast charging 33 watt flash charge kayak V20, X50, dan X50 Pro. Untuk chipset dia pakai SoC yang cukup reliable ya, yaitu Qualcomm Snapdragon 665. Sudah terbukti tangguh di lapangan. Dan tentunya V20 SI ini tuh ada NFC juga yang bisa memfasilitasi kebutuhan cek dan top up e-money ataupun transfer files. Yang ini warna baru ya, ini warna aquamarine green. Kalau mau warna yang beda banget sama warna HP yang ada di pasaran, ya bisa pilih warna ini. Dan tetap mempertahankan desain slim dan thinnya tuh Vivo V20s ini tuh beratnya hanya 171 gram dengan ketebalan 7,38 mm. Terakhir ada Vivo Y51. Dia tuh punya bandrol harga termurah dari semua HP Vivo yang saya bahas di video ini. Harganya itu 3.599.000. Cuman kalian bisa lihat standar smartphone yang Vivo kasih. RAM 8GB, storage 128GB. So meski bandrol harganya 3 jutaan, kalian tuh tetap dapat spek yang cukup lengkap. Baterainya malah lebih gede lagi daripada yang lain, 5000 mAh. Cuman ya fast chargingnya ini 18 watt fast charge ya, beda sama kakak-kakaknya yang lebih cepat di 33 watt fast charge. Ya 18 watt ya not bad sih sebenarnya hitungannya. Selain itu, Y51 ini tuh jadi HP dengan baterai 5000 mAh tertipis di kelasnya dengan ketipisan 8,3 mm doang. Jadi tangan tuh nggak akan pegel lah bawa HP dengan baterai yang besar. Chipsetnya juga sama kayak Vivo V20 SI yaitu Snapdragon 665 AIE. Jadi meski jadi paling terjangkau dari yang lainnya, dia tuh tetap gegas dan tetap enak dipakai harian. Vivo Y51 ini kalau saya lihat tuh cocok buat sobat yang punya budget terbatas tapi mau dapet dan mau HP yang future proof gitu. RAM 8GB di harga segini tuh jadi nilai jual utama yang menarik banget.
Biasanya Y series Vivo tuh mengutamakan RAM, storage, dan baterai aja. Nah sekarang Y51 itu juga dilengkapi dengan kamera yang cukup lumayan loh. 48 megapiksel night kamera dan juga punya kemampuan ultra stable video. Mantep! So, HP Vivo mana yang lebih pantas buat kebutuhan sobat? Tulis di kolom komentar ya. Saya sih personally lebih nyaman buat ngerekomendasiin Vivo buat mereka yang bukan geek banget gitu. Karena Vivo tuh simple, kagak ribet, no ads, dan RAM storage-nya tuh gede-gede. Mumpung lagi ada promo Vivo Year End Festival, mungkin ini jadi kesempatan yang baik buat upgrade atau ngasih hadiah ke mereka yang sobat sayangin. Bisa ibu, bapak, istri, suami, pacar, terserah lah. Silahkan langsung cek official Instagram account Vivo Indonesia atau langsung ke www.vivosmartphone.id. Selamat belanja, selamat liburan, tetap sehat di sini dengan Moldy dan Moldy out.